langit yang baru dan bumi yang baru. Inilah maksud yang sebenarnya. Kitab Wahyu tidak sama dengan buku sejarah yang penuturan kronologi peristiwa atau kejadiannya ditulis berdasarkan urutan waktu. Jadi sekalipun turunnya Yerusalem baru dari surga itu baru dapat kita baca pada kitab Wahyu pasal 21, namun sesungguhnya akan turunnya Yerusalem baru dari surga itu secara sepintas sudah diceritakan pada kitab Wahyu pasal 20, yaitu ketika perkemahan tentara umat kudus akan dikepung oleh iblis dan orang-orang durhaka yang digambarkan sebagai Gog dan Magog. Wahyu 20 ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Perkemahan tentara umat kudus adalah Yerusalem baru yang akan turun dari surga bersama dengan Yesus dan para umatnya. Dan peristiwa tersebut terjadi setelah selesai masa kerajaan 1000 tahun di surga, di mana setelah berakhirnya masa kerajaan 1000 tahun itu, para umat kudus bersama dengan Yesus telah selesai menghakimi iblis dan setan-setan. Juga telah selesai menghakimi orang-orang durhaka yang mati selama 1000 tahun, yang mulai dihitung sejak waktu sebelumnya ketika kedatangan Yesus yang kedua kalinya ke bumi untuk membinasakan mereka. Dan tujuan turunnya Yesus bersama para umat kudus dengan Yerusalem baru setelah selesai masa kerajaan 1000 tahun di surga itu adalah untuk mengadakan penghakiman penghukuman yang akan ditimpakan kepada iblis dan setan-setan serta orang-orang durhaka yang dibangkitkan setelah selesai masa 1000 tahun itu. Namun ketika Yerusalem baru yang akan turun ke bumi itu sedang dikepung oleh iblis dan semua para pengikutnya, api dari langit turun dari sorga yang kemudian akan membakar dan menghanguskan mereka dalam lautan api. Api dan belerang akan membakar mereka hingga lenyap. Dan itulah yang dimaksud dengan neraka bagi iblis dan para pengikutnya, serta bagi orang-orang durhaka yang tidak diselamatkan. Penghukuman atas mereka itu juga sekaligus menandai pemusnahan dosa dari alam semesta ini untuk selamanya. Lautan api dan belerang, selain untuk menghukum dan memusnahkan iblis dan para pengikutnya serta semua orang yang durhaka, juga berfungsi untuk membersihkan dan memurnikan bumi ini, sehingga dosa pun benar-benar lenyap dari muka bumi dan alam semesta ini. Dalam Alkitab, api dan belerang sering digunakan oleh Allah untuk menghukum dan membersihkan dosa, yang juga dapat bertujuan untuk melakukan penyucian atau pemurnian. Dan setelah iblis dan para pengikutnya serta orang-orang durhaka itu lenyap, tertulis dalam kitab Wahyu, kemudian Rasul Yohanes melihat suatu perubahan. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Di Alkitab hanya mengenal ada 3 langit. Yang pertama disebut juga sebagai cakrawala, di mana terdapat awan dan atmosfer, serta tempat burung-burung dapat terbang. Langit yang kedua adalah langit di mana tempat matahari, bulan, dan bintang-bintang berada. Dan langit yang ketiga adalah langit tempat tahta Allah berada dan bersemayam yang tidak dapat dijangkau oleh mata umat manusia. Sedangkan kata baru yang terdapat dalam bunyi ayat bumi yang baru dan langit yang baru dalam Wahyu 21 ayat 1 diterjemahkan dari kata kainos yang merupakan bahasa Greka, bahasa asli kitab Wahyu tersebut. Kata baru yang bahasa asli Yunaninya adalah kainos, adalah sebuah kata sifat yang memiliki dua makna, yaitu bentuk dan substansi. Kata kainos merujuk pada sesuatu yang baru dalam segi kualitas. Baru dalam ayat tersebut bukan merujuk pada segi keaslian dan juga bukan merujuk kepada peristiwa di waktu yang baru. Jadi maksud ayat tersebut dalam bahasa sederhananya adalah kata lenyaplah bumi dan langit itu artinya bukan berarti keberadaan bumi dan langit itu menghilang, melainkan yang hilang lenyap itu adalah keadaan atau sifat bumi dan langit yang lama, karena telah dibersihkan dan dimurnikan oleh api yang turun dari langit oleh Allah. Bumi dan langit ini akan mengalami rekondisi atau peremajaan dan akan diperbaharui menjadi bentuk dan keadaan yang baru. Contohnya, di bumi yang baru dan langit yang baru nanti tidak akan ada lautan dan matahari. Dan keadaan bumi dan langit ini akan dipulihkan kembali seperti semula. Keadaannya akan sama seperti dulu ketika pertama kali diciptakan oleh Allah
dan belum tercemar oleh dosa. Dan langit yang baru dalam Wahyu 20 ayat 1 maksudnya adalah hanya langit yang pertama dan mungkin juga langit yang kedua, di mana atmosfer yang lama telah lenyap dan kemudian akan diperbaharui dengan diciptakannya atmosfer yang baru. Dan semuanya itu adalah juga merupakan kegenapan nubuatan yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya sebagai penciptaan langit dan bumi yang baru. Dan setelah bumi yang baru dan langit yang baru tersebut selesai diciptakan oleh Allah, lalu Yesus dan semua umat kudus akan turun ke bumi yang baru dan langit yang baru bersama dengan Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Bumi yang baru dan langit yang baru itu akan didiami oleh umat tebusan selamanya, dan akan menjadi Eden yang baru, surga yang kekal bagi umat kudus. Setelah surga Taman Eden yang lama dulu lenyap, karena tercemar oleh dosa Adam dan Hawa. Dan Yerusalem baru yang turun dari sorga akan menjadi ibu kota dari kerajaan Allah di bumi yang baru dan merupakan sorga bagi umat kudus. Dan Yesus akan duduk sebagai raja di tahtanya di Yerusalem baru yang turun dari sorga itu, yang menjadi ibu kota bumi yang baru, yang juga adalah sorga bagi umat kudus sampai selama-lamanya. Demikianlah penjelasan tentang maksud bumi yang baru dan langit yang baru yang sebenarnya dalam kitab Wahyu.